warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam kebajikan. Halo Sobat Belajar, perkenalkan nama saya Gabriela Feby Wiltin dengan NIM 21010400027, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media dan sumber belajar, tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengembangan media dan sumber belajar. Nah, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, pengertian dari media dan sumber belajar. Yang kedua, fungsi dari media dan sumber belajar. Yang ketiga, klasifikasi dari media dan sumber belajar. Yang keempat, karakteristik dari media dan sumber belajar. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip dalam media dan sumber belajar. Yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian media belajar. Media pembelajaran adalah alat, sarana, perantara, dan penghubung untuk menyebar, membawa, atau menyampaikan sesuatu pesan dan gagasan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perbuatan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi pada diri siswa. Selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran atau mencapai kompetensi tertentu. Yang kedua, fungsi. Nah, fungsi media dan sumber belajar yang pertama, mempermudah pemahaman materi. Media dan sumber belajar dapat mempermudah pemahaman materi pembelajaran sehingga siswa dapat lebih cepat memahami dan mengingat materi yang diajarkan. Yang kedua, yaitu memperkaya pembelajaran. Media dan sumber belajar dapat memperkaya pembelajaran sehingga siswa dapat lebih tertarik dan bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, memperluas wawasan siswa. Media dan sumber belajar dapat memperluas kemampuan siswa sehingga mereka dapat memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Yang ketiga, klasifikasi. Nah, yang pertama, klasifikasi berdasarkan media. Media pembelajaran dapat berupa media visual, audio, atau audiovisual. Nah, contoh dari media visual adalah buku, gambar, dan papan tulis. Contoh media audio adalah rekaman suara dan musik. Sedangkan contoh media audiovisual adalah film, video, dan presentasi multimedia. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari media pembelajaran yang dibuat di sekolah. Selanjutnya, klasifikasi sumber belajar. Yang pertama, pesan. Pesan atau informasi harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, ataupun data. Contohnya bahan-bahan pelajaran, cerita rakyat, dongeng, nasihat, dan sebagainya. Yang kedua, manusia. Manusia atau orang yang menyimpan informasi atau menyalurkannya. Dalam hal ini tidak termaksud yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Contohnya, guru, aktor, siswa, pembicara, dan pemain. Selanjutnya adalah bahan. Bahan media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Contohnya, slide, buku, gambar, dan sebagainya. Berikut yaitu peralatan. Peralatan media atau hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan di dalam software. Contohnya, kamera, papan tulis, dan televisi. Terakhir, lingkungan, di mana
Lingkungan merupakan situasi sekitar di mana pesan disalurkan. Contohnya ruangan kelas, aula, dan studio, juga lain sebagainya. Yang keempat adalah karakteristik. Yang pertama, harus relevan. Media dan sumber belajar harus relevan dengan materi pembelajaran yang disampaikan, sehingga dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua, menarik. Media dan sumber belajar harus menarik perhatian siswa, sehingga mereka tertarik untuk belajar dan memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, mudah dipahami. Media dan sumber belajar harus mudah dipahami oleh siswa sehingga mereka dapat dengan cepat memahami dan mengingat materi yang diajarkan. Dan yang terakhir, tepat waktu. Media dan sumber belajar harus tepat waktu sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kelima, prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama, efektivitas. Pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada ketepatgunaan dalam pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi. Yang kedua, relevan. Kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik materi pelajaran, potensi dan perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia. Yang ketiga, efisiensi. Pemilihan dan penggunaan media belajar harus memperhatikan bahwa media tersebut hemat biaya tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaannya yang singkat dan hanya memerlukan sedikit tenaga. Yang keempat, dapat digunakan. Media pembelajaran yang dipilih harus benar-benar dapat digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran, sehingga dapat menambah dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir, kontekstual. Pemilihan dan penggunaan media dan sumber belajar harus memperhatikan aspek lingkungan sosial dan budaya dengan mempertimbangkan aspek pengembangan pada pembelajaran life skills. Nah, demikian materi tentang pengembangan media dan sumber belajar. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.